Baik, teman-teman wartawan dan teman-teman yang lain, selamat siang. Siang hari ini kita bersyukur bahwa acara Serawong Persaudaraan Sejati Orang Muda Lintas Agama 2018 sudah berakhir dan terutama berlangsung dengan sekian meriah. Maka siang hari ini kita akan mengadakan konferensi pers, terutama bagaimana tanggapan anak-anak muda atas apa yang sudah terjadi. Juga kita hadir di sini Monsinyur Rubiat Moko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, dan juga Romo Budi Purnomo, Ketua Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan. Sebelumnya saya paling pertama ini, sebelum yang lain, paling pertama adalah anak-anak muda ini. Pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan adalah, apa sih yang kalian rasakan dari acara 3 hari ini? Sebutkan namanya dulu, dari mana, dan apa yang kalian rasakan dari acara ini. Mulai dari sini, urut aja ya. Ya, namamu siapa, dari mana? Nama saya Gita Sukma, dari SMA Vanlit, ya Gita. Dari SMA PL Vanlit Muntilan. Saya merasa sangat amat bersyukur dan senang bisa berada dan menjadi bagian dari perjumpaan kaum muda ini. Karena ini benar-benar setelah saya 17 tahun menjadi warga negara bangsa Indonesia ini, saya merasakan gimana rasanya persaudaraan yang beda, yang lintas agama dan lintas budaya itu sangat menjadi satu. Itu tuh tadi waktu saya maju ke depan itu rasanya kayak pengen nangis dan kayak oh my god. Terima kasih. Lalu teman yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari Magelang, Kusdurian Magelang. Sekarang sekolah di IAIN Salatiga. Perasaan saya sangat senang banget. Saya sangat bangga kepada Indonesia. Kita di sini setara yang dimaksudkan. Kita nggak ada minoritas, nggak ada mayoritas. Kita di sini nggak mengenal budaya, nggak mengenal agama. Kita di sini semua sama. Mungkin perasaan itu nggak bisa diungkapkan lah. Bahagia banget gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mela Kristina. Saya berasal dari sekolahnya Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Saya merasa seperti ini itu adalah hal yang sangat membanggakan. Dengan adanya persaudaraan di antara kita sesama lain, kita tanpa membedain apapun, tanpa membedain ras atau bahkan agama. Dan ini tuh sebenarnya yang apa ya? Ya intinya pokoknya saya nggak bisa menggambarkan dengan jelas. Ini membanggakan banget, apalagi buat saya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, apalagi kita tadi berdiri di depan terus mengatakan langkah pemuda, dan ya pokoknya membanggakan banget lah. Udah. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Evi. Saya OMK Katedral Semarang. Di sini yang saya rasakan sangat-sangat bersyukur dan dilimpahkan dengan banyak teman, banyak pengalaman. Terutama kita sudah mufakat dari kemarin tadi malam, dan pada saat hari ini pun kita membacakan Langkah Pemuda. Saya makin merinding ketika membacakannya bahwa inilah Indonesia. Kita muda, kita bersatu. Terima kasih. Setelah ini tadi pagi kan kita punya acara, yaitu kita membuat tindakan konkret. Acara ini kan nggak berhenti pada acara sebagai event, maka kita perlu tindakan konkret. Kalian masih ingat mungkin masing-masing satu tindakan konkret apa yang akan dibuat di wilayah kalian? Sekarang mulai dari yang paling sana dulu. Siapa namanya? Evi. Di Semarang tadi salah satu kegiatan yang mau dilakukan setelah ini apa? Kegiatan untuk selanjutnya yang akan dilakukan terutama di lingkungan orang muda Katolik di Katedral Semarang adalah kita ayo untuk bergabung atau menjadi sahabat untuk sesama. Oke, selanjutnya.
Saya tinggal di Kabupaten Wonogiri, dan di Wonogiri itu ada 3 sekolah tinggi yang mana berbeda agama. Ada sekolah tinggi agama Kristen, sekolah tinggi agama Buddha, kemudian sekolah tinggi agama Islam. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Saya akan terus-menerus berinteraksi dengan ketiga sekolah tinggi ini. Kita kita dekat, tapi kenapa kita nggak coba terus berinteraksi? Kita kan Indonesia, kita satu. Jadi yang saya lakukan adalah bersama-sama dengan sekolah tinggi yang lain untuk bersama-sama kita melangkah, bersama-sama kita maju. Kita anak muda, kita bisa. Terima kasih. Yuk. Kalau saya sendiri, saya berasal dari Magelang. Magelang wilayah Keduk yang terkenal di situ kental dengan adanya budaya tradisional. Mungkin saya akan terus menghidupkan budaya-budaya Indonesia ini, budaya tradisional ini, supaya tidak mati ke generasi-generasi yang selanjutnya. Karena generasi selanjutnya itu penting banget untuk menghidupkan tradisi kita supaya tidak lupa akan nenek moyang kita. Mungkin itu untuk menghidupkan tradisi di Keduk. Terima kasih. Kalau saya kan berasal dari SMA yang berasrama, akses keluar itu terbatas, maka saya akan mengajak teman-teman saya di sekolah saya untuk membuka pikiran mereka bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya homogen. Jadi dan masa depan Indonesia itu berada di tangan kita, sehingga kita harus berpikiran terbuka untuk agar Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih teman-teman. Sekarang Romo Budi sebagai Ketua Komisi HAK yang mengadakan acara ini, dan kemarin ada dalam semangat kita bahwa kita akan mengawal selanjutnya post event, support semacam apa yang akan dilakukan oleh Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan dan juga Komisi Kepemudaan yang bekerja sama dengan Romo untuk melanjutkan kegiatan ini. Ya, terima kasih Romo Joko. Sudah kita sepakati sejak awal bahwa sinergi orang muda dan Komisi Kepemudaan Keuskupan dan Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan berbuah secara nyata sejak tahun lalu dengan Serawung, dan tahun ini Serawung sangat intensif. Maka kita akan terus bersinergi untuk mengawal langkah pemuda yang sudah dideklarasikan tadi menjadi semakin terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Maka terima kasih pada teman-teman orang muda, jangan takut. Kami bersama teman-teman, ada Lakpesdam NU, ada Gus Durian, ada Pelita, ada komunitas Hikmah Budi, ada Parisada, ada Matakin, ada Komisi HAK, ada Komisi Kepemudaan yang siap untuk mendukung, bekerja sama, membangun Indonesia semakin bahagia dalam keberagaman. Itu yang akan kita lakukan terus. Terima kasih. Saya juga menambahkan, saya mewakili dari Jogja karena rupanya teman-teman tidak ada yang dari Jogja. Tadi dalam diskusi bersama saya, Romo Martinus Joko Lolono, dari Jogja tadi ada kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama. Kami sudah terbentuk dalam sekitar 10 kelompok minat. Ada kelompok minat membuat kata bijak tentang keberagaman, ada kelompok futsal, ada kelompok tadi membuat video-video klip pendek, jadi mau membuat channel YouTube untuk kegiatan keberagaman. Terutama semangat dari Jogja adalah membawa berita baik tentang Jogja. Terakhir, semangat yang akan dilakukan sekarang, Monsinyur, kami mohon kesan dan pesan dari acara ini, dan pesan untuk orang-orang muda yang sudah 3 hari ini bersama-sama di tempat ini. Ya, terima kasih. Saya Robertus Rupiat Moko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Saya sangat bangga, sangat senang sekali dengan terselenggarakannya Serawung Persaudaraan Sejati ini. Ini menjadi salah satu cita-cita atau harapan saya
yang pernah saya sampaikan ketika kita mengadakan Asian Youth Day di Yogyakarta, yakni waktu itu kita sudah melibatkan banyak teman lintas agama dan banyak sekali yang terlibat. Ada suasana penuh kegembiraan, sukacita, kekerabatan, persaudaraan yang kiranya perlu ditindaklanjuti teruskan, dan akhirnya muncul Serawung ini. Maka ini menjadi salah satu sukacita yang luar biasa bagi saya sebagai Keuskupan Agung Semarang ini, karena dengan cara ini lalu animo atau semangat kekerabatan, semangat persaudaraan yang telah dimunculkan tahun yang lalu dengan AYD yang ke-7 itu bisa dihidupkan terus-menerus. Maka tentu saja harapannya apa yang sekarang ini sudah kita alami ini juga bisa diteruskan dalam perjalanan selanjutnya. Seperti tadi saya ungkapkan dalam penutupan acara, harapannya adalah mudah-mudahan kita semua yang telah disegarkan kembali dalam persaudaraan ini bisa meneruskannya di wilayah kita masing-masing di tingkat yang lebih kecil, sehingga lebih kuat persaudaraannya dan semakin nyata. Saya yakin dengan cara itu maka nanti akan muncul komunitas-komunitas penuh kedamaian, komunitas-komunitas penuh harmoni, komunitas-komunitas yang saling menolong satu sama lain tanpa memandang agamanya. Sebaliknya justru akan dipadukan karena kita mempunyai visi misi yang sama untuk Indonesia. Ini yang sangat kami harapkan. Mudah-mudahan apa yang saya lihat selama 3 hari ini, bahkan ikut saya mengalaminya, yakni kedekatan satu sama lain, bisa menjadi virus yang bagus untuk kebersamaan dengan orang-orang yang kita jumpai. Bagaimanapun orang muda itu mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam pengembangan negara. Di mana-mana orang muda itu menjadi kunci utamanya. Karena apa? Selain pemikirannya yang cemerlang, yang kritis, namun juga mempunyai keberanian untuk bertindak, untuk melangkah. Nah, makanya orang muda mesti kita beri kesempatan, kita beri waktu untuk mewujudkan cita-citanya yang sangat bagus itu. Nah, kita-kita yang sudah tua itu cukup untuk memberikan dukungan-dukungan dari belakang demi terwujudnya cita-cita untuk bangsa kita. Ini demikian yang saya sampaikan sebagai kesan dan harapan terhadap Serawung Persaudaraan Sejati 2018 yang baru lalu ini. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman wartawan ada yang mau menanyakan, bertanya untuk berita? Ya, nama dari mana? Terima kasih, saya Toto dari Kompari. Saya ingin tanyakan adalah seperti tindak lanjut tadi kan, dari masing-masing kepikepan. Saya tanyakan bagaimana upaya kontrol dari ibaratnya saya bilang HK ya, upaya kontrol untuk membimbing anak muda ini di setiap wilayahnya. Karena saya takutkan kalau mereka tidak ada pembimbingnya, nanti bukannya tidak takutnya mereka bergesekan dengan komunitas ataupun orang-orang yang tidak sejalan pemikirannya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, silahkan Romo Bukti. Terima kasih. Di kefikepan itu ada ketua komisi HAK tingkat kefikepan yang juga sudah berkomitmen untuk bekerja sama dengan komisi kepemudaan tingkat kefikepan nanti mengawal, dan mereka juga hadir selama 3 hari ini. Teman-teman dari komisi HAK kefikepan dan juga kepemudaan itu terlibat, memantau, mendampingi, siap untuk mengawal di tingkat akar rumput. Tentu kita tidak ingin ada gesekan-gesekan atau miskomunikasi. Kalau ada misunderstanding, baik duduk bersama, itulah Serawung, tabayun, mencari klarifikasi untuk kemudian maju. Kepentingannya bukan soal individu, bukan soal kelompok, tetapi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan bersama. Dan kita terus mempunyai pengharapan yang kuat di masing-masing kefikepan untuk bergerak. Apalagi sekarang ini sudah ada romo-romo yang juga
dilibatkan di komisi HAK di tingkat kefikepan, yang itu akan mempunyai daya dorong yang lebih kuat bersama dengan kawan-kawan kaum awam yang terlibat di dalamnya. Itu cara mengawal dan mendampingi nanti di tingkat kefikepan. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari majalah Inspirasi, Lentera yang Membebaskan. Pertanyaan saya tujukan kepada 4 kawan muda ini. Apa sih yang berubah ketika teman-teman mau berangkat dan setelah teman-teman berproses 3 hari ini terkait dengan sikap kawan-kawan semua ini terhadap teman-teman yang berbeda agama? Itu. Lalu yang kedua, untuk Bapak Uskup atau Romo Budi, model dialog seperti apa yang kira-kira relevan yang akan dididikkan begitu ya, atau dikenalkan pada kaum muda pada era sekarang ini? Terima kasih. Baik, kita mulai dari teman-teman, nanti Romo Budi, lalu nanti penutup Monsinyur, karena waktu kita juga terbatas untuk teman-teman muda ini yang akan kembali ke tempat masing-masing. Silahkan dari Mbak Evi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, ketika saya sebelum berangkat, yang saya rasakan memang sebelumnya saya sudah membuat toleransi di kehidupan saya dengan cara saya mau dan tahu dan lakukan untuk bersosialisasi dengan mereka dengan cara melakukan hal-hal ataupun tahu bagaimana kekurangan mereka ataupun apa yang mereka lakukan, jadi tidak ada miskomunikasi. Itu yang saya lakukan sebelumnya. Dan ketika saya melakukan hal di tempat ini selama 3 hari, kebetulan teman saya sebelah ini adalah teman satu kamar saya. Saya nggak tahu sebelumnya, nggak kenal, dan satu kamar saya juga nggak kenal sebelumnya. Kita di kamar itu ada 7 orang, dan kebetulan cuma satu doang yang agama Buddha. Ketika kita satu kamar, satu tempat tidur, kita banyak ngobrol soal agama, terutama agama Buddha. Gitu, bagaimana ke depannya, terus bagaimana untuk berdoanya, dan kita sangat benar-benar happy dan enjoy dengan semuanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Awalnya saya datang ke sini, saya hanya pertamanya menerapkan toleran ke dalam diri saya. Terus melihat teman begitu banyaknya, saya turun dari mobil itu senyum saya merekah, dan suatu hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga terlewat, yang awalnya hanya saya senyum sopan dan intinya ya itulah. Terus sekarang kita duduk bersama di sini, saya merasa bahwa saya sudah merangkul teman saya. Jadi inilah perbedaan, yang awalnya hanya senyum karena kita teman, selanjutnya kita senyum karena kita sudah bersaudara. Sebenarnya sudah bersaudara. Dan saya senang banget Mbak Evi juga di kamar, ya kita sesama se-Indonesia itu loh. Itu kita sama-sama bercerita dan sebagainya, apa yang perlu kita ketahui, dan kemudian ya cerita seperti ngalor ngidul gitu. Kita mengeratkan diri dalam tali persaudaraan. Itu aja. Terima kasih. Sebelumnya sebelum berangkat dari sini saya sangat gelisah banget. Karena apa? Karena teman saya yang saya ajak itu tiba-tiba dia menggagalkan acara. Saya nggak jadi ikut. Terus otomatis kan saya, ini gimana ini berangkat sama siapa? Tapi setelah mikir lama, ya udahlah saya ikhlaskan, nggak berangkat nggak apa-apa. Tapi dari keikhlasan itu akhirnya ada teman yang nggak kenal sama sekali. Terus dari grup pribadi, dari chat, terus loh ini kamu mau berangkat gak? Ini ada yang kosong ini, mau nebeng gak? Dari situ aku mulai sadar, loh ini namanya keikhlasan. Terus kalau ada kalau ada mau niat baik pasti ada jalannya. Apalagi sampai di sini saya merasa nyaman banget.
saya beragama Islam, apalagi sekarang dengan Islam yang sangat ya pada tahulah karena Islam sekarang ada agak-agak panas, tapi di sini saya merasa nyaman karena apa? Di sini nggak ada agama Islam, nggak ada agama Buddha, nggak ada agama yang lain lah. Kita di sini semua sama gitu. Jadi di sini saya merasa nyaman banget, seperti di memang rumah sendiri itu Indonesia gitu. Gak rumah kita Islam, kita Katolik, gak kita Kristen, tapi kita di sini semua satu, kita semua sama, kita Indonesia gitu. Terima kasih. Mari Dik. Ya, awalnya saya waktu jalan ke sini itu ada dua perasaan. Yang pertama aras-arasen, yang kedua itu deg-degan. Pertama aras-arasen, kenapa? Karena kan saya kesini bersama teman-teman sekolah. Itu naik mobil sekolah dan sampai Magelang itu macet. Jadi kita sempat dorong mobil dan sebagainya. Terus habis itu kami memutuskan buat nge-grab dari Magelang ke Semarang. Terus habis itu deg-degan karena agama saat ini merupakan isu yang sensitif menurut saya. Jadi agak sungkan untuk membahas soal agama sekarang ini. Tapi sekarang gimana? Sekarang sukacita banget. Wah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Sekarang Romo Budi tentang dialog yang mau diajarkan kepada anak-anak muda sekarang ini. Kita akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di workshop-workshop. Jadi pintu masuk untuk dialog melalui bidang budaya, sosial, ekonomi, politik, kemudian komunikasi sosial digital, ekologi. Di antara semua itu sebetulnya yang paling netral dan membawa banyak pihak bisa berekspresi, berdialog adalah melalui strategi seni dan budaya, juga olahraga. Yang namanya sepak bola itu tidak mengenal agama, yang namanya volley itu nggak kenal agama. Jalan sehat bisa melibatkan massa yang cukup banyak, dan sambil berjalan dialog dimulai dari tingkat akar rumput. Lalu masuk ke dalam dialog kehidupan, dialog karya yang disyukuri, diekspresikan melalui dialog seni dan budaya. Di dalam semua dialog itu kita melangkah maju dari minat menuju passion. Jadi ketika passion itu seluruh rintangan dan tantangan akan terlampaui oleh hati yang bergembira, yang bersaudara, dan kemudian mewartakan kerukunan dalam keberagaman. Itu. Terima kasih. Baik, statement terakhir dari Monsinyur. Lalu habis ini kita foto bersama. Sekedar menegaskan kembali aja apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian, termasuk Romo Budi berkaitan dengan apa yang perlu ditekankan atau mau dididikkan kepada orang-orang muda berkaitan dengan soal kehidupan bersama ini. Rasa-rasanya bagi kita itu dialog yang paling nyata sekarang adalah dialog kehidupan dan dialog karya. Dialog kehidupan artinya bagaimana kita mencoba untuk hidup bersama secara berdampingan tanpa banyak mempersoalkan latar belakangnya. Sebaliknya justru mencoba untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Ya. Ini kehidupan bersama-sama. Dalam arti termasuk di dalamnya adalah menangani masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Masalah-masalah sosial yang ada dihadapi bersama-sama, konkret, simple dan sederhana, ya. Termasuk misalnya yang kemarin disampaikan oleh teman kita dari Kopdariyah, ya, ketika berhadapan dengan isu-isu yang nggak bagus, bagaimana kita mencoba berkomunikasi satu sama lain dengan menyebarkan hal yang bagus di antara kita. Itu pasti nanti akan berdampak luar biasa. Maka saya berharap banyak bahwa di antara kita lalu nanti membangun sebuah jaringan komunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Di sana pasti akan banyak cerita, tidak berbicara mengenai hal keagamaan, namun mengenai kehidupan yang real. Nih,
Syukur-syukur nanti bisa terlibat dalam masalah-masalah sosial yang menjadi tantangan bangsa kita, ditangani bareng-bareng. Misalnya yang selalu menggerakkan kita, misalnya ketika ada masyarakat kita yang mengalami kesusahan, kesulitan, kita bergerak bersama-sama, unsur kemanusiaan yang kita kemukakan, unsur kemanusiaan yang kita tonjolkan untuk menjadi landasan kebersamaan itu. Inilah kiranya yang bisa kita kembangkan secara simpel, secara sederhana untuk membangun dialog di antara kita, untuk membangun kebersamaan itu. Saya senang ketika teman-teman ada di sini, datang dengan segala macam perasaannya yang tadi muncul. Namun ketika datang ke sini tidak berbicara mengenai itu, semua langsung mengalir begitu aja dan menggembirakan. Ya, inilah yang terjadi, yang kita harapkan. Mengalir saja, anggap semua sebagai teman. Itu pasti tidak akan ada sekat-sekat yang membenteng kita satu sama lain. Maka kami sangat berharap banyak bahwa kita semua orang-orang muda yang telah digerakkan ini, ya, dengan segala macam pengalaman yang bagus ini, sungguh-sungguh nanti bisa membakar teman-teman kita yang lain agar juga mengembangkan semangat yang sama. Serawung membuat kita semua jadi gembira, jadi bersaudara, dan akhirnya gembira bersaudara, akhirnya jadi muda. Begitu ya? Terima kasih untuk Monsinyur. Kita beri tepuk tangan untuk ini cara kita. Dan mari silahkan berdiri di depan, kita mengambil sesi foto di depan sini, silahkan. Fotonya selang-seling, anak muda Monsinyur, anak muda Romo Budi. Nah, nanti saya ikut.